Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kasih. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, biarkanlah kebenaran firman-Mu itu menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau hari ini kita bisa bebas beribadah, bebas memuji Tuhan, dan bebas memakai atribut kekristenan kita, maka bersyukurlah saudaraku. Keadaan kita ini di Indonesia sangat jauh lebih beruntung dari saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan. Hari-hari ini mereka itu terancam oleh maut. Apalagi orang-orang Taliban mencari orang-orang Kristen dari pintu ke pintu untuk disiksa dan dihukum mati. Kalau melihat seperti ini, terkadang muncul pertanyaan, mengapa dunia begitu membenci kita? Untuk itu firman Tuhan menjawab demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 15 ayat 19. Artinya, kewarganegaraan kita itu bukan dari dunia ini. Di sini kita hanya menumpang sementara, saudaraku. Bila kelak saatnya tiba, kita akan kembali ke surga, di mana kita akan hidup kekal di sana sebagai warga negara sah kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada satu perumpamaan, saudaraku. Suatu ketika ada seorang guru yang tanpa sengaja bersenggolan dengan seorang pemabuk. Dan guru tersebut dikata-katain oleh orang pemabuk ini. Hei kamu, bodoh kamu ya. Matamu di mana? Gak lihat-lihat. Matamu pindah di kaki. Ketika guru tersebut dikata-katain seperti itu, bukan berarti hal ini lantas mempengaruhi sang guru menjadi bodoh dan matanya pindah ke kaki. Demikian halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus dihina, dibenci, bahkan dikata-katain dengan kata-kata yang tidak baik, bukan berarti mempengaruhi ketuhanannya. Bahkan dia juga tidak butuh untuk kita bela. Siapa toh kita ini sehingga kehebatan kita mampu membela Tuhan? Justru kitalah yang memerlukan pembelaan dari Tuhan. Untuk itu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 28. Saudaraku, kalau kita mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan oleh karena kita adalah pengikut Kristus, kita tidak perlu membalasnya. Kita tidak perlu meresponnya dengan negatif. Kita tidak perlu memarah. Tunjukkanlah pada mereka bahwa kita memang beda dengan mereka. Marilah kita menebarkan kasih daripada menebarkan ujian kebencian, sebab kasih membuahkan kesukaan. Amsal 10 ayat 12 mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, pimpin kami untuk bisa menerapkan kasih yang dari Engkau. Untuk itu berikanlah hati yang penuh dengan kasih-Mu, supaya kami boleh mempraktekkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.